UTBK apa ya namanya? Di soal-soal itu sering muncul ya analogi ini sekitar 20-an ya, sekitar 20 soal. Jadi hari ini kita akan membahas ini mengenai analogi atau padanan kata. Jadi untuk tes analogi itu adalah salah satu subtes untuk kemampuan verbal, di mana tujuannya itu untuk meningkatkan kemampuan berbahasa dan berpikir secara abstrak, di mana untuk mengidentifikasi fungsi dari makna, kemudian dari sebuah persamaan kata yang tersusun dari dua buah atau lebih. Kemudian menentukan padanan yang tepat sesuai dengan fungsi dan makna kata-kata tersebut dalam konteks kata lain. Kemudian untuk kunci keberhasilan kalian untuk tes ini, analogi ini, itu dengan menguasai perbendaharaan fungsi kata sebanyak-banyaknya dan menggunakan logika berpikir. Kira-kira ada yang sudah pernah latihan soal ini nggak? Mana? Ada yang pernah? Pernah ya. Jadi berarti sudah tahu ya gimana apa namanya polanya. Jadi untuk analogi ini umumnya ruas kanan sebelum sama dengan dan ruas kiri sesudah sama dengan itu memiliki kesamaan pola. Sehingga jika dimasukkan ke dalam kalimat, kata-kata di ruas kanan dengan di ruas kiri itu akan menjadi kalimat yang sepadan. Jadi kita langsung saja ya ke jenis-jenis, ke pola-polanya itu biar lebih mudah dipahami. Hmm. Ini diperhatikan dulu ya sebelum kita ke soal-soal atau ke pola-polanya. Jadi untuk lebih jelas, berikut adalah contoh pola perbandingan kata yang sepadan. Jadi yang pertama, kalau ada kata kerja, kata sifat, di sebelahnya itu harus kata kerja dan kata sifat juga. Kemudian kalau kata benda, kata sifat, harus kata benda, kata sifat. Itu sama seperti sampai bawah. Kalau kata kata, arti kata, kata, arti kata. Itu untuk yang dua ya. Kemudian untuk yang benda juga kegunaan. Jadi polanya seperti ini. Bisa kalian perhatikan di slide. Kemudian kita ke pola-pola analoginya. Jadi ini lumayan banyak ya, sekitar 10 lebih. Untuk yang pertama, itu ada berdasarkan tingkatan. Jadi untuk yang berdasarkan tingkatan, analogi ini dibagi menjadi dua pola, itu ada analogi dua kata sama yang tiga. Untuk yang pertama, untuk analogi dua kata, itu adalah pola analogi ini akan diminta untuk mencari hubungan pada pasangan kata dan mencari pasangan kata lainnya yang memiliki makna yang kurang lebih sama. Tadi seperti yang dijelaskan yang sebelumnya, seperti yang ini, itu kalian perhatikan kan apa namanya? Seperti ini polanya. Kemudian di sini ada contoh soal, sudah saya isikan sampai pembahasannya. Jadi di sana ada makhluk hidup, titik-titik, sama dengan minuman dan jus. Itu gimana? Kalian paham nggak? Jadi ada makhluk hidup, kemudian titik dua, titik-titik, kemudian minuman, titik-titik, titik dua jus. Jadi caranya itu kan ada salah satu jenis minuman, itu kan bisa saja jus. Kemudian makhluk hidup itu sudah pasti manusia, karena yang termasuk makhluk hidup itu kan ada hewan, ada tumbuhan, itu ya, ada makhluk hidup. Jadi antara option A sampai E itu hanya manusia yang tepat. Ya, itu salah satu makhluk hidup adalah manusia. Kalau sate itu kan nggak mungkin, karena sate itu bukan salah satu dari makhluk hidup. Haus juga bukan. Air apalagi ya. Kemudian itu untuk yang analogi dua kata. Selanjutnya ada yang analogi tiga kata. Jadi untuk yang analogi tiga kata ini emang sedikit
lebih sulit daripada yang analogi dua kata, itu kalian perhatikan pengertiannya sama ya. Pada pola analogi ini, Anda akan diminta untuk mencari hubungan dari pasangan tiga kata dan mencari hubungan ketiga kata lain yang memiliki makna yang sama, kurang lebih sama. Kemudian di sini ada mobil, bensin, sama jalan. Itu jadi mobil itu dia membutuhkan bensin untuk berjalan di jalan. Kemudian untuk jawaban itu di sini sudah saya kasih jawabannya langsung, itu yang D. Itu karena kereta api itu dia membutuhkan solar. Kemudian untuk berjalan di relnya itu untuk jalan kereta api itu di rel. Sama ada seperti yang mobil dengan bensin jalan. Berjalan di jalan gitu ya. Itu untuk yang analogi tiga kata. Jadi untuk analogi tiga kata ini emang lumayan lebih sulit ya. Kemudian selanjutnya itu yang tadi berdasarkan tingkatan, kemudian sekarang berdasarkan hubungan antar kata. Untuk analogi urutan, itu yang pertama ada analogi urutan. Jadi A, B sama dengan C titik sama dengan D gitu. Jadi setelah atau sebelum A adalah B, seperti setelah atau sebelum C adalah D. Itu ada buta sama rabun. Jadi sebelum buta itu adalah rabun, seperti sebelum pagi adalah malam. Gimana? Kira-kira paham nggak? Coba kalau ada yang pertanyaan mengenai yang analogi urutan, itu coba langsung gini ya, langsung saja, sudah paham. Jadi ini lumayan gampang ya, analogi urutan. Jadi kalau remang-remang, gelap, benar nggak? Tidak ya. Jadi yang paling tepat itu adalah pagi. Jadi pagi malam. Jadi seperti sebelum pagi adalah malam. Kan nggak mungkin sebelum atau setelah gunung itu adalah lautan, kemudian basah panas. Kemudian yang selanjutnya itu ada analogi tempat. Ini sama AB sama dengan CD. Jadi A bekerja di B seperti C bekerja di D. Jadi harus saling seperti pola yang tadi ya. Di sini ada petani, kemudian ladang. Itu artinya petani itu mereka bekerjanya kan di ladang. Jadi kalian lihat optionnya, kalau aktor apakah kerjanya di konser, kemudian apakah suara itu penyanyi, itu tidak cocok ya. Kemudian pianis, piano, itu juga tidak. Pengacara, persidangan juga itu benar, kemudian sekolah guru. Ini kebalik ya untuk yang sekolah dan guru, karena seharusnya kalau guru dulu ditulis baru sekolah, itu benar. Sedangkan di E ini yang ditulis sekolah baru guru. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang D. Pengacara itu tempat kerjanya itu adalah di persidangan. Kemudian ada analogi ukuran. Jadi di mana analogi ukuran A lebih dibandingkan B sama seperti C lebih dibandingkan D. Itu sorry, tipe ya. Di mana di sini ada contohnya pulau, benua. Itu gimana? Jadi pulau itu yang lebih besar disebut benua, seperti laut yang lebih besar disebut samudra. Kalau negara yang lebih besar itu penduduk itu salah. Nggak cocok ya. Kemudian untuk laut, itu jawabannya. Kemudian nelayan ikan. Masa jadinya kalau nelayan ikan berarti nelayan itu yang lebih besar itu adalah ikan. Itu enggak ya. Kemudian luas juga tidak. Internasional, domestik itu juga tidak.
Itu untuk analogi urutan. Jadi untuk hari ini kita cuma materi gini, langsung saya kasih pembahasannya. Nanti untuk di akhir baru kita langsung latihan soal. Jadi saya rasa untuk ini itu tidak terlalu sulit ya. Kecuali nanti kita ketemu sama yang tingkatannya 3. Jadi kita lanjutkan. Sekarang ke analogi golongan atau kelompok. Polanya sama, itu AB sama dengan C dan D. Jadi A itu adalah sejenis atau tidak sejenis dengan B, sama seperti C sejenis atau tidak sejenis dengan D. Itu ada cacing dan belut. Jadi cacing itu bukan sejenis atau tidak sejenis dengan belut. Jadi yang tidak sejenis dengan ini apa? Kalau biawak sama komodo itu kan sejenis. Kemudian merpati, nuri, banteng, kerbau, kucing, harimau itu dia termasuk sejenis. Sedangkan kuda laut dengan kuda itu tidak, dari tempat hidupnya pun sudah berbeda ya, walaupun namanya itu sama-sama kuda. Ada yang hidupnya di laut, kemudian ada di perairan, ada yang di dataran. Jadi untuk yang analogi golongan ini kalian ingat sejenis atau tidak sejenisnya. Jadi jawabannya itu adalah yang E. Selanjutnya itu ada analogi habitat. Jadi untuk analogi habitat itu masih sama seperti yang tadi. Itu polanya sama AB sama dengan C, D. Jadi tempat hidup A adalah di B, seperti tempat hidup C adalah di D. Sekarang kalian lihat ikan itu kan hidupnya di air. Kemudian di optionnya itu yang paling kalau rumput di gulma itu salah, manusia oksigen tidak. Karena kalau ditulisnya di bumi, di darat itu mungkin benar. Kemudian ibu dan ayah itu sama sekali tidak cocok. Kemudian panda, Cina. Sedangkan di sini kita membicarakan habitat. Jadi untuk jawaban analogi habitat ini, kalau ikan hidupnya di air, sudah pasti nih ada burung. Burung ini hidupnya kan di udara. Jadi sama seperti ikan dan air, manusia, burung dan udara. Jadi jawabannya yang B. Kemudian lanjut, ada analogi sebab akibat. Jadi untuk analogi sebab akibat ini, A adalah sebab atau akibat dari B, seperti C adalah sebab atau akibat dari D. Jadi di sini ada langsung contoh soalnya, ada kelaparan pangan. Jadi untuk kelaparan itu terjadi pasti karena kekurangan pangan ya di bumi gitu misalnya. Kemudian yang paling cocok kalau kehausan karena air, kekurangan air itu benar. Kemudian kalau buruh pabrik itu tidak, karena kalau buruh tempat bekerjanya baru di pabrik. Kalau letah letih itu juga tidak, makmur bangsawan, bodoh pintar. Itu termasuk ke sinonim ya, antonim. Jadi untuk yang nomor kelaparan dan pangan itu adalah kehausan dan air. Jadi kalau kehausan itu karena terjadi kekurangan air. Sama seperti kelaparan adalah kekurangan pangan. Kemudian ini kita masih banyak, ada analogi sifat. Jadi sebenarnya polanya itu sama. Kan dari beberapa yang sudah dijelaskan itu ada A sama dengan B, C sama dengan D. Kalau analogi sifat itu A merupakan karakteristik dari B, seperti C adalah karakteristik D. Jadi kalian di sini itu kayak menjodohkan gitu ya. Mana sekiranya yang maknanya sama antara yang sudah dituliskan seperti di sini bulan dan malam. Itu kan kalau bulan itu merupakan sifat karakteristik dari malam. Karena yang kita tahu bulan itu kan keluarnya saat ya dia cuek ya. Seperti itu. Kemudian dari contoh ini yang sekiranya sama itu adalah lebat adalah karakteristik dari hutan. Kalau hijau ingusan itu kan tidak, tapi mendung ada ya.
Mendung belum tentu hujan gitu ya. Jadi yang paling tepat itu di sini adalah lebat. Oh, sorry ya, untuk yang mendung sifat itu sebenarnya bisa masuk juga ya. Mendung, sorry, jadi untuk analogi sifat itu bukan hanya untuk lebat itu karakteristik dari hutan. Nah, jadi untuk mendung juga bisa. Dia termasuk karakteristik dari hujan ya. Jadi itu mohon permaklumannya. Jadi itu salah. Jadi untuk yang soal ini itu kalian bisa jawab kalau lihat contohnya sama seperti ini, kalian bisa jawab apa namanya? Kalau ada option C, itu kalian bisa jawab yang option C. Kemudian kalau ada yang mendung, hujan, itu juga kalian bisa jawab itu. Jadi ini mungkin saya salah ketik untuk mendung hujan. Jadi jawabannya itu bisa C dan E ya untuk yang analogi sifat ini. Itu untuk ya intinya karakteristik antara A, B, C, D. Hujan juga bisa lebat ya. Tuh. Kemudian selanjutnya ada analogi fungsi dan manfaat. Itu pengertiannya A berfungsi untuk B seperti C berfungsi untuk D. Nih, ada payung hujan. Jadi kalau payung itu bisa berfungsi melindungi kita dari hujan ketika hujan ya. Kemudian itu sama seperti sepatu melindungi kaki. Kira-kira ada yang menyangga nggak? Kira-kira ada yang punya jawaban lain nggak untuk soal ini? Nih, ada payung untuk hujan. Kemudian teman, rekanan itu tidak. Kemudian kaktus, gurun pasir itu juga tidak ya. Ulat, kepompong tidak. Yang paling tepat itu adalah sepatu kaki. Sekarang lanjut, itu yang analogi bagian atau keseluruhan. Jadi untuk pengertiannya, itu adalah A adalah bagian atau keseluruhan dari B, seperti C adalah bagian atau keseluruhan dari D. Jadi di sana ada contoh jendela rumah sama dengan titik-titik. Jadi jendela itu merupakan bagian dari rumah. Itu gampang ya, jawabannya itu adalah titik merupakan bagian dari garis. Kalau telinga, anting tidak, emas, perak juga tidak, mudah, sulit, guru, papan tulis juga tidak. Ini adalah bagaimana bagian atau keseluruhan. Misalkan rumah gitu, bagian dari rumah itu sudah pasti jendela. Atau mungkin nanti ada soal lain, pintu jendela gitu. Kemudian teras, pintu rumah bisa teras rumah gitu. Itu kan teras itu adalah bagian dari rumah. Selanjutnya itu ada analogi sinonim atau antonim. Jadi kan kalian sudah tahu yang sinonim, pengertian dari sinonim sama antonim. Jadi ada yang semakna atau yang berlawanan. Jadi di sini untuk yang analogi sinonim antonim itu A semakna atau berlawanan kata dari B, seperti C semakna atau berlawanan kata dari D. Sekarang kalian lihat, kalau bodoh dan bebal itu termasuk sinonim atau antonim? Coba ditulis di kolom komentarnya. Ya, sinonim ya. Jadi bodoh itu sinonimnya bebal. Bebal. Kemudian kalian disuruh sekarang mencari yang sekiranya semakna di sini itu yang mana? Kalau putih keruh, tidak ya.
Ya, cebol ya, kerdil dengan cebol itu dia semakna. Kemudian jenius pandir tidak kaki berjalan merangkak berlari. Tidak, itu maksudnya kantonim. Tuh, jadi ini gampang ya, tinggal kalian cari yang mana semakna, yang mana yang katanya berlawanan. Kalau bodoh pintar itu baru masuknya antonim. Sekarang lanjut ke analogi hasil. Jadi di sini ada A merupakan hasil dari B seperti C adalah hasil dari D. Untuk yang contoh soalnya itu ada laba penjualan. Jadi laba itu adalah keuntungan ya, keuntungan dari hasil penjualan. Kemudian ya itu sudah ada yang menjawab ya. Pintar hasil dari belajar. Benar, itu jawabannya. Kalau kalian eh, belajar itu pasti hasilnya pintar. Kalau kayak miskin itu tidak ya, karena tidak ada hasilnya di sana. Cuma langsung gitu kayak miskin gitu. Perang, kelaparan juga tidak, murid, siswa tidak juga. Jadi yang paling benar itu adalah pintar adalah hasil dari belajar. Kemudian analogi hasil karya. Ini jika A menghasilkan karya B seperti C menghasilkan karya D. Jadi di sini ada film sama sutradara. Jadi film itu adalah hasil karya dari sutradara seperti simfoni itu merupakan hasil karya komponis. Sini kan ada lulus ujian. Tidak ya, Februari Juli itu nama bulan ya. Kemudian bunga indah, papan tulis kapur tidak. Jadi yang paling tepat itu adalah simfoni itu dihasilkan adalah merupakan hasil karya dari komponis. Kemudian ada ini dua terakhir, ada analogi cabang ilmu. Jadi kalian harus tahu ya untuk cabang-cabang ilmu ini itu adalah A merupakan cabang dari B, seperti C merupakan cabang ilmu dari D. Itu ada namanya patologi. Patologi itu adalah cabang ilmu yang mempelajari mengenai penyakit. Kemudian di sini disuruh kalian mencari yang sama. Itu ada geologi, kardiologi, itu bukan ya. Jadi geologi sama kardiologi itu sama-sama merupakan cabang ilmu mengenai bumi, itu geologi. Kemudian kardiologi itu adalah penyakit ya untuk kardio. Kemudian moneter keuangan, bukan. Kemudian penduduk sosiologi, kebalik gitu ya. Jadi harus urutannya juga sama. Kalau patologi penyakit, jadi ini jawabannya kan astrologi perbintangan. Jadi kalau apa namanya cabang ilmunya dulu, baru yang mempelajari tentang apa. Itu bisa saja nanti ada botani, zoologi gitu. Kemudian genetika gitu misalnya, itu kan merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang sesuatu. Jadi kalian perlu tahu juga apa namanya ini istilah-istilahnya, istilah dari ilmu yang mempelajari suatu penyakit atau suatu apa gitu misalnya tentang penduduk, kemudian tentang alam intinya ya. Kemudian yang terakhir itu ada analogi asosiasi. Jadi untuk analogi asosiasi itu A menyusun B seperti C menyusun D. Itu contohnya ada kulit, sisik. Jadi kulit itu disusun sama sisik-sisik ya. Seperti di sini yang paling tepat itu ada atap dan genteng. Di mana atap yang tersusun oleh genteng-genteng. Tuh, jadi kalau musisi simfoni juga tidak singa rusa, cacing tanah, daun tunas. Itu salah ya. Jadi yang paling tepat untuk asosiasi itu adalah ini atap genteng karena ada A menyusun B seperti C menyusun D. Di sini kan sudah dijelaskan kalau kulit itu disusun sama sisik.
Sedangkan atap itu disusun sama genteng-genteng. Jadi kan nggak mungkin hanya ada genteng gitu aja ya. Satu genteng. Jadi itu tidak bisa, ya, cinta disusun sama kepercayaan gitu. Bapak sekali ya. Jadi untuk apa namanya, pola-polanya itu hanya segini. Saya rasa nggak terlalu sulit ya untuk analogi, karena di sini kan kita masih mempelajari yang dua kata. Kalau yang tiga itu lebih sulit ya. Kemudian ini ada tipsnya ya, tips agar sukses untuk menjawab soal analogi. Nih, yang pertama itu carilah hubungan kata pada jawaban yang akan Anda pilih. Pilihlah sesuai dengan pola yang muncul. Jangan dibolak-balik, sesuaikan sama pola awal. Baru untuk kita nyari yang sama maknanya seperti pola awalnya. Kemudian carilah kunci atau hubungan yang unik dari dua kata atau lebih yang diberikan. Kemudian jika telah menemukan hubungan pada soal namun jawaban masih ragu, itu kalian bisa membuat kalimat yang singkat dan jelas dengan menggunakan hubungan kata yang telah dipilih. Jika hubungan kata yang dipilih memiliki makna yang mirip atau kurang lebih sama, maka baru dipilih jawabannya. Kemudian perhatikan baik-baik urutan kata yang disusun. Bagian depan harus dianalogikan dengan bagian depan, begitu pula bagian belakang. Jadi tidak boleh gini ya, di bolak-balikan gitu, sama seperti ini. Ini kan ada penduduk sosiologi. Jadi jangan dibalik seperti ini. Kalau yang patologi itu adalah ilmunya, baru yang mempelajari tentang apa, jadi di sini harus ilmunya juga. Itu kan astrologi perbintangan. Kalian nggak bisa di sini patologi penyakit, di sini perbintangan astrologi. Itu sudah dipastikan salah ya. Jadi harus semakna dia. Ini semakna dengan di sini semakna dengan di sini maksudnya. Jadi itu adalah tips sukses tes analogi. Untuk sekarang itu kita latihan soal. Sekarang kalian jawab dulu. Ini ada soalnya. Nih, coba dilihat. Di sini ada 8 soal. Coba dikerjakan dulu ya. Dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, akan dikirimkan, Kak. Nanti record. Ya, silakan dikerjakan dulu sampai
Sudah ya, kayaknya sudah hampir semua menjawab. Jadi kita lihat yang pertama dulu. Di sini adalah ada kampung sama sawah. Itu coba di kolom komentar atau mau ngomong langsung. Itu jawabannya yang mana? Untuk yang kampung sawah. Iya. Jadi untuk yang kampung sawah itu dianalogikan sawah hanya sering dijumpai di kampung. Misalnya bahasanya seperti itu, jadi jawabannya gimana? Sawah hanya sering dijumpai di kampung. Berarti jawabannya B, Kak. Iya, yang B ya, yang benar. Jadi itu gedung hanya sering, kan tidak harus sering dijumpai di kota. Itu di atas tuh ada gedung, ada yang jawab apa ya tadi? Tidak semua kota ada gedungnya, benar. Tapi di sini sering, karena kata sering dijumpai. Di kampung sawah sering dijumpai di kampung, jadi yang paling tepat itu adalah yang B. Jadi apa namanya? Kalau yang C itu tidak, karena kalau sawah padi. Ini kita kan ini tempat ya, kayak tempat gitu. Kalau di kampung itu sudah kayak pasti ada sawah gitu. Sedangkan di kota pasti ada gedung gitu maksudnya. Kemudian scroll dulu. Untuk yang nomor 2 itu ada jembatan sama sungai jembatan. Kalian A. jawabnya apa? A. Kakak. Sungai jembatan. Itu yang jawab A itu kok bisa A? Gimana itu? Kok bisa kalian jawabnya A kira-kira? Kok bisa sungai jembatan itu bisa marka Karena jalan? biasanya sungai kan ada jembatan. Hmm? Kemudian marka itu selalu ada gitu. Ada yang jawab enggak sih? Jadi yang paling benar itu ada gak sih? Itu ada Nabila. Jadi ya yang ya jawabannya. Jadi jembatan itu digunakan untuk sungai. Sedangkan jalan keluar itu digunakan untuk menyelesaikan masalah. Itu ya. Ya, yang jawabannya ya. Solusi lebih tepatnya ya, ya. Kemudian sudah banyak yang benar tuh. Kemudian yang nomor selanjutnya, matahari terang. Kalau matahari terang itu adanya matahari menjadi terang. Itu sama seperti tuh ada yang jawab matahari menyebabkan terang sama dengan api menyebabkan panas. Kira-kira yang mana nih? Kan matahari. Matahari dulu ada matahari terang. Ada lampu sinar gitu. Cocok nggak? Kalau ada lampu, ada sinar. Ini kan kayak sebab akibat ya. Ada matahari, kemudian bisa terang. Kemudian yang sesuai sama makna itu sinar lampu, Kak. Tuh, lampu menghasilkan sinar.
Kalau api, panas, air, hujan, gimana? Apa tuh bedanya kira-kira? Lebih tepatnya ke lampu sinar sih, Kak. Kenapa nggak yang E? Kan sama tuh, kayak ada api jadinya panas. Itu ada lampu menghasilkan sinar, hehe, air panas itu rasanya. Kalau api kan menghasilkan panas, emang sinar ada lampu. Emang sinar ada di lampu aja. Tuh. Nah, emang sinar ada di lampu aja. Nggak semua yang bersinar itu lampu. Tuh gimana tuh? Ada nggak? Gimana? Kira-kira tuh ada matahari itu jadinya terang. Kemudian, hmm, kalau sudah ada matahari sudah pasti nggak terang. Sudah kan? Itu jadinya sama seperti yang ya, yang E. Jadi api panas. Jadi matahari terang itu adanya matahari menjadi terang, itu adanya api itu menyebabkan menjadi panas. Tidak semua panas itu api. Panas apa lagi? Itu ya. Jadi jawaban yang tepat itu yang E. Kemudian ada lagi selanjutnya. Kalau diganggu teman sholat. Nih, lanjut lagi nih nomor 7. Nomor 7, mohon, nomor selanjutnya. Umum, lazim. Itu kalau umum sama lazim itu termasuk ke pola yang mana tuh? Apa namanya? Pola yang Sinonim ya, benar sinonim. Kalau umum, lazim, yang sinonimnya di sini yang cocok. Umumnya, lazimnya. Yang punya jawaban lain? Umum, lazim. Untuk ya ada B atau D. Kita lihat yang B, langsing, ramping. Kemudian garam, asin. Ini kan kayak ini kan sinonim. Jadi umum itu adalah sinonimnya dari lazim. Kalau garam, sinonimnya asin itu nggak cocok ya. Jadi yang paling cocok itu adalah yang B. Ada yang salah nggak? Ada yang salah nggak? Jujur. Kemudian selanjutnya ada dua-duanya. Tapi nanti kalau udah tes nggak bisa jawab dua-duanya ya. Harus satu-satu. Ada siswa belajar. Siswa belajar. Nomor selanjutnya aku 2. E. Lihat yang yang C, pertama Kak. ada santri garam itu tidak cocok ya. Kemudian ayah ibu juga tidak, itu yang pasangan. Ilmuwan peneliti kayak seorang siswa tugasnya belajar. Yang D salah. Seorang karyawan tugasnya bekerja. Enggak. Kira-kira yang cocok gimana? Ini kan ada siswa belajar. Siswa C, Kak. ya, apa? Yang C. Ya, yang C yang paling benar ya. Karena ilmuwan itu tugasnya meneliti. Sama siswa itu apa namanya, siswa tugasnya itu belajar, sama seperti ilmuwan tugasnya meneliti. Kalau karyawan gimana? Menurut kalian ada yang bisa nggak? Kok ada karyawan
karyawan bekerja. Jadi nggak semua yang bekerja itu karyawan. Ada yang jawab. Jadi karyawan tidak semua ya dia bekerja, jadi tugasnya bekerja. Tergantung apa gitu ya. Kalau siswa itu kan sudah pasti dia tugas siswa itu ya belajar gitu. Seperti kalian, tugas kalian itu belajar. Kemudian selanjutnya ada apoteker obat. Itu gampang tuh B, Kak. tugasnya. B, koki tugasnya memasak. Ya, benar yang D ya. Jadi apoteker itu membuat resep obat, sedangkan koki itu memasak atau membuat resep makanan. Jadi yang B. Kemudian lanjut, ada pelukis gambar. Untuk yang pelukis gambar, itu di sini ada yang jawab A, C, psikiater. Ada yang nanya psikiater tuh apa? B, Psikiater. Jadi untuk yang pelukis gambar, itu pelukis itu dia membuat gambar saja. Jadi yang paling cocok yang B, ya, yang D ya, komponis itu dia menghasilkan atau membuat lagu. Kalau koki restoran tidak, penyanyi lagu tidak, karena tidak semua penyanyi membuat lagu. Kemudian menghasilkan lagu ya, yang D jawabannya. Kemudian yang selanjutnya itu ada kaki sepatu. Kalian jawabnya apa? Ya, itu gampang ya jawabannya yang C. Jadi sama seperti sepatu itu digunakan di kaki, itu sama seperti anting itu digunakan di telinga. Itu yang D itu kebalik ya, misalnya ditulis jari cincin mungkin benar, tapi di sana untuk yang D itu dibalik. Ya, dari 8 soal ada yang salah ke 8-nya. Ada nggak yang salah sampai 8? Semua salah? Atau ada yang benar semua? Salah satu. Ya, salah satu. Lumayan ya. Buat 8 salah satu, salah 2. Ada yang salah semua nggak ya? Pasti tidak. Jadi ini untuk ini ya. Jadi tidak terlalu sulit. Intinya semakna yang sama, yang depan sama yang ketiga, yang urutan pertama sama yang ketiga itu sama. Kemudian yang kedua sama yang deret keempat itu sama. Jadi itu sih intinya untuk yang soal analogi. Kemudian mau latihan soal lagi atau Mau, Kak. gimana nih? Mau, Ya, mau, Kak. mau ya. Jadi sekarang yang ini agak sulit ya. Coba yang 3 nih ya. Ya, ada 4 soal tapi kayaknya membutuhkan waktu yang lama. Silakan dikerjakan dulu. Buka. Itu apa nih?
Sudah semua ya. Jadi dilihat dari yang pertama. Di sana ada koran, makalah, buletin. Sejenis bacaan, ya benar sekali ya. Itu ada City, itu koran, makalah, buletin itu memang adalah sejenis bacaan. Sedangkan bus, kereta, delman itu adalah sejenis kendaraan. Benar, itu jawabannya yang E ya. Kalau restoran, hotel, lodgement itu tidak, karena itu bisa saja hotel itu bagiannya, restoran itu adalah bagian dari hotel. Kemudian cat, kuas, lukisan, enggak juga. Kemudian sendal, sepatu, kaos, tidak. Jadi yang paling tepat itu adalah yang E. Kemudian yang nomor selanjutnya. Tembakau, rokok, isap. Jadi yang tepat itu jawabannya gandum, roti, dan makan. Makan. Untuk yang gandum, tembakau, rokok, isap, itu adalah tembakau, itu adalah bahan bakunya ya, bahan baku untuk pembuatan rokok kemudian dihisap. Sedangkan di sini ada gandum, itu adalah bahan baku dari pembuatan roti kemudian bisa dimakan. Benar, benar semua nih ya. Jawab A. Kemudian tukang gergaji. Jadi untuk tukang gergaji itu yang paling tepat jawabannya itu yang apa? Yang montir, ya yang C ya, montir, obeng, dan tang. Jadi tukang gergaji palu itu adalah untuk tukang itu dia membutuhkan gergaji dan palu, sedangkan montir itu dia memerlukan obeng dan tang untuk bekerjanya. Kalau guru itu kalau kapur sama papan mungkin ini ada topi, salah. Jadi penari, topi, selendang, tidak. Kemudian penulis, kuas, cat, pelukis baru ya. Kemudian tukang obat, stetoskop. Tukang apa ini? Tidak jelas ya. Jadi benar jawabannya yang C. Kemudian yang terakhir ada burung terbang di udara. Itu sama dengan ikan berenang di air. Itu gampang ya. Jadi kalau makan nasi di meja, enggak, rokok, tembakau, asap, kuas, cat, tembok, ibu memasak halaman. Apa lagi itu ya. Jadi benar jawabannya yang E. Ini sudah ya. Jadi itu caranya untuk yang analogi. Ada yang 2 kata sama yang 3. Jadi ini yang sedikit memang akan membutuhkan waktu untuk menjawabnya. Ini semuanya benar ya, dilihat di sini tadi dari yang jawab itu semua benar. Jadi di sini ada yang ditanyakan nggak? Nanti yang ditanyakan. Jadi itu saja ya untuk materinya. Coba yang ada yang ditanyakan. Dilarang nyepam. Ada yang mau nanya nggak nih? Kok sepi sekali? Pas UM nggak segampang ini. Ya, kan ini kayak gini loh. Apa namanya? Caranya. Nanti kalau kalian jawab soalnya itu kan samain caranya seperti ini, cuma pasti kata-katanya yang dikeluarkan itu yang lebih sulit.
Bismillah aja dulu, ini cuma gambaran. Ya, ini cuma gambaran ya. Seperti ini nanti bentuknya yang keluar. Tapi nanti katanya yang dikeluarin ya belum tahu juga sih gitu. Ini intinya semoga bisa, pasti bisa. Amin. Makasih Kak ilmunya iya. Untuk misalnya ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa chat aja ya, bisa lewat Instagram atau nanti bisa minta kontak saya di kakaknya, di kak adminnya. Kemudian Kak fallback ya. Emang udah follow. Kak fallback ya, Allah tidak akan mengabulkan doa hambanya jika hambanya ragu. Ya, benar sekali ya. Jadi nggak boleh ragu, jawab sebisanya gitu. Kayak semampu kalian nih. Ada yang follow siapa nih? Oh, bukan. Ini kakak yang tadi juga ya. Oke sih. BTW kakak orang Minang ya? Enggak, saya orang Bali. Main-main ya ke Bali. Allah sehat ya. Terima kasih. Materinya ya ini saja ya untuk hari ini itu kita hanya bahas mengenai analogi. Untuk berikutnya itu masih ada pertemuan dengan saya, itu ada aritmatika. Nanti kita ngitung, kemudian ada apa lagi ya? Ya nanti misalnya untuk analogi itu ada yang ditanyakan, analogi ini kan baru yang analogi katanya. Itu sebenarnya analogi itu ada yang silogisme, itu nanti ada kakak yang lain yang gini ya, mengajar untuk materi itu. Untuk hari ini itu hanya bahas mengenai analogi. Itu aja, karena sekarang juga sudah waktu. Jadi kalian juga tadi ngaret ya masuk apa namanya, ke link Zoom-nya, itu jadinya kita mulai, saya ngaret, kalian juga ngaret gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah ya. Intinya materi kan udah kuantitatif, materi abis terawih ya. Ya, selamat gini ya, merayakan apa namanya? Kalian puasa ya. Semangat untuk beberapa ke depan. Ada yang ingin ditanyakan nggak nih? Nanya apa gitu? Kakak nggak puasa nggak? Nggak ya, saya Hindu. Selamat malam semua, jangan overthinking. Kalian tesnya kapan? Iya, saya Hindu. Enggak dong, kan sudah aku follow ya nih. Mau diajak login. Kayak nggak masalah kok, bercanda ya. Siapa nih Abila? Udah kosong loh, kosong postingannya. Nanti bisa nanya-nanya di lewat Instagram bisa ya. Ini sudah ya, Nabila. Aku jangan lupa follow juga ya. Itu kakaknya katanya jangan lupa di follow biar gini ya. Mungkin banyak juga kita mutualan Instagram di sini. Nama IG kakak siapa tuh Kak Muda Bermakna? Kita tulisin ya. Itu kalian bisa lihat kok di postingannya. Di postingan Muda Bermaknanya. Itu kan udah langsung diisi itu. Kak dari Univ apa Kak? Dari Universitas Pendidikan Ganesha ya. Tapi saya udah alumni, sekarang udah ngajar. Saya ngajar les juga.
ngajar di sekolah juga. Jadi ngajar seangkatan kalian juga ya, ngajar kelas 12. Biasanya saya ngajar biologi sama TPA juga, TPS.